Halo guys, balik lagi bersama gua Radif di sini di channel Raja Tembakau Tambang. Jadi kali ini sesuai request yang kemarin ya, sama lanjutan yang kemarin nih guys, video-video sebelumnya banyak banget sih dari member kita yang pada datang itu pada nanyain bikin lagi dong katanya. Nah, jadi kali ini gue mau bikin lagi nih di sini. Kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Bareng siapa? Om Fuad. Halo, Fuad. Assalamualaikum. Oh iya, yang belum nonton sebelumnya, video sebelumnya ditonton dulu, jangan lupa. Yang belum tahu Om Fuad juga, ditonton dulu. Dan satu lagi nih. Halo guys. Ini siapa nih Om? Awan Eo. Udah nggak asing dia di sini. Salah satu tim di Raja Tambang ini. Salah satu tim di Raja Tambang. Salam kenal semuanya. Salam Dadah kenal. dulu buat Guys. kawan di sana. Jadi gini Om, gua di sini mau bahas tentang temanya itu dompet minimalis, hidup maksimal. Yes. Mantap tuh. Mantap Om Wah, kira-kira. mantap. Dompet Minimalis, Ah. hidup maksimal. hidup maksimal. Wah, keren nih. Kebalik. Kebalik. Hah? Kebalik. Kasih tahu dong kan, jangan terlawakan. Apa nih judulnya nih? Kebalik. Kasih Apa nih? tahu dong. Balik. Ah, Hidup minimalis, dompet maksimal. Dompet maksimal. Tebel. Pastinya. hidup Mantap. minimalis, dompet maksimal biar tebel. Ya. Oh, keren Jadi nih. kemarin tuh setelah kita Udah upload, tebel kan dompetnya? Tebel. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, syukurlah kalau gitu. Mantap nih. Generasi Gen Z nih, tebel dompetnya. Wih, satu Gen Z. Boleh ditiru nih, keren. Jadi gini Om, kemarin kan setelah video yang pertama kita posting itu ya, banyak tuh yang komen sama member-member juga pada datang ke sini, pada masukan, coba dong katanya bikin konten Usul gitu ya. usul ya Om. Hmm. Lebih ke Iya, iya, tentang iya. tadi itu Om, hidup hemat itu. Hidup hemat. Hidup hemat. Jadi dompet tebel. Dompet tebel pastinya, hidup hemat pasti dompet tebel. Minimalis, dompet Maksimal. Wih, keren nih. Mantap. Hidup Anak muda minimalis, keren nih. dompet maksimal. Jadi Keren, itu guys. tema kita hari ini ya. Boleh, yuk. Kita Gaskan. langsung ngobrol-ngobrol santai aja kali ya Om di sini. Iya. Sambil rokok, Boleh ya. sambil minumnya Rokok. sambil diminum. Selat. Kita sini nyantai. Ini kan tingwe, jadi kita sambil ngerokok aja ngobrol. Seperti kita sehari-hari setiap malam di sini sambil ngobrol. Wah, ini ngomong-ngomong rasa mari bro. Itu lah sama Bro. Mari bro, lu mau nyobain? Boleh, Om. Cobain taruh sini. Siap. Ya, Pokoknya di sambil sini cobain. habis bakar ya Om. Habis bakal. Yang penasaran datang di sini mau tester boleh tuh. Puasnya. Ngebutus pokoknya kita di sini. Yoi. Jadi tadi tema kita hidup minimalis, dompet maksimal. Sebenarnya bisa dijelasin nggak sih Om, hidup minimalis dompet maksimal itu? Minimalis. Iya. Minimalis. Kan minimalis itu lebih ke identik kosakata meminimalisir. Minimalisir, betul. Berarti kalau meminimalisir, berarti keuangan kita, waktu kita, pikiran kita, ini berhubungan dompet ya. Aduh. Tapi bisa kemana-mana, gitu loh. Nggak hanya dompet ya? Nggak hanya dompet, waktu, tenaga, pikiran, Banyak. biaya pastinya ya. Bicara biaya hidup ya. Apalagi keadaan sekarang kan begini nih. Iya Om. Jadi kalau meminimalisir suatu hal apapun, kebutuhan, ya artinya tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Hidup itu kalau berlebihan tidak baik. Jadi bagaimana untuk hidup lebih berkualitas pasti. Gitu. Jadi gitu kira-kira. Ya supaya dompetnya tebel. Pasti dong. Nanti kita bahas di sini ya. Pasti. Gas terus. Langsung aja, daripada penasaran kita lanjut ke pertanyaan aja nih Om langsung. Kita sambil ngobrol santai di sini. Siap. Kayak biasa lah. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi. Kopi-kopi. Jadi mau nanya ini sih Om, gimana sih bedain Apa antara hidup minimalis yang hemat sama yang pelit? Hemat sama pelit. Beti ya. Apa tuh BT? Om?
Ini Betty itu ya beda tipis. Beda tipis. Beda tipis. Beda tipis. Ya kan? Beda tipis. Jadi kalau ngomong-ngomong masalah hemat ya, Iya. hemat itu kan sesuatu yang kebutuhan yang ditekan, mana yang baik itu betul-betul secara kebutuhan dengan keinginan itu berbeda. Jadi kebutuhan kita, contoh keuangan kita ya, kalau bicara dompet nih, dengan pendapatan kita, ya kita harus diukur lah pastinya, diukur. Ketika kita dapat 100.000, gimana caranya? Ini makan sekian persen kan gitu ya. Dan bagaimana caranya kita bisa menabung juga pastinya. Itu agar menekan kebutuhan yang berlebihan, keinginan yang berlebihan, agar supaya hidupnya kelak nanti lebih berkualitas pastinya. Gitu. Lebih berkualitas. Karena kalau bicara hidup itu kan pasti butuh uang. Kalau dihabisin semua ya nanti ya kualitas kalian pasti ya gigit jari, nggak punya duit kan. Gitu. Isinya angin semua. Iya, dompetnya kosong nanti. Nah, kalau pelit itu gimana tuh, Om? Pelit. Sesuatu pelit itu sebenarnya gimana ya? Sama-sama hemat ya. Beda tipis tadi Betty. Beti lagi. Ya kalau kita kategorikan pelit itu sesuatu yang bermanfaat, ya kita nggak mau berkorban, nggak mau mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau hemat, ya sesuai proporsional kita mengeluarkan, tapi sesuai proporsional porsi kita, sesuai kebutuhan tadi, nggak berlebihan gitu loh. Tapi kalau pelit, walaupun ini suatu manfaat, tapi kita nggak mau proporsi, nggak mau ngeluarin uang, nggak mau berkorban, baik waktu, tenaga, pikiran maupun finansial, itu maunya ya untung banyak, menang banyak. Itu pelit sih. Kalau menurutku ya, versiku ya. Iya. Tadi menekan sesuatu kebutuhan yang berlebihan. Iya sih, betul. Iya. Betul kata Om. Ya. Jadi gini deh, kalau lo nongkrong berbaur, kan kita hidup makhluk sosial ya. Boleh, kita emang harus dituntut untuk bersosialisasi sama banyak orang kan gitu ya. Iya. Jadi ya kita harus terukur semuanya, mengeluarkan sesuatu tapi sesuai kebutuhan, porsinya. Saat ada teman kan gitu kan, ya dengan satu batang rokok, dengan kita hadir, itu kan pengorbanan ya, suatu yang manfaat ya pastinya ya. Ada yang nongkrong itu yang bermanfaat, ada yang enggak juga kan gitu. Seperti itu. Jadi lebih itu ya, kalau hemat lebih proporsional lagi Lebih ya. Proporsional pastinya. Dan emang beda tipis sih sama pelit ya. Iya, beda Kalau pelit, tipis. dia nahan sih. Iya, kalau bahasa sekarang nahan sih. betul. Kalau pelit itu ya dia nggak mau mengeluarkan nggak mau ngorbanin apa yang dia miliki, tapi dia bagaimana memanfaatkan orang lain. Itu pelit. Padahal orang lain itu kehadiran sebagai tamu atau kita bertamu, ya kita paling tidak tektok lah, ada terukur dan ada keseimbangan lah. Lo ngeluarin rokok ya temennya punya rokok kan sama-sama itu. Jangan cuma punya teman mulu gitu kan. Capek juga sih. Capek juga lah kan gitu kan. Maksudnya nggak asik lah begitu. Kalau salah satu contohnya nih Om, versi Om sama versi Bang Awan nih, hemat, salah satu contoh hemat dan bagaimana cara meminimalisir hemat. Ya contoh ya. Minimalisir pendapatan sih Om. Pendapatan, ya taruhlah katakan pendapatan kita 100.000 ya, nggak mulu-mulu ya 100.000. Ya dengan 100.000 itu bagaimana kita harus cukup ya dengan biaya kebutuhan, terutama bukan keinginan ya, berbeda dengan keinginan ya. Kalau kebutuhan itu udah pasti, contoh makan, ya makan ya sesuai porsi kita kan gitu, nggak berlebihan, nggak harus makan yang mahal kan gitu kan. Dan jangan lupa habis makan, biasanya budaya kita ini kan hampir rata-rata
habis makan kan ngerokok ya. Udut. Pakai udut paru-paru Yang, semel. yang berhubungan dengan Coba, tingwe coba. kita ya. Itu. Ya ada yang murah, kenapa cari yang mahal? Kan seperti itu. Contoh nih, Contoh. rokok mahal. Ada juga yang murah, rokok-rokok murah. Semua pilihan ya. Tapi kalau gua pribadi, ya gua nyari yang lebih tekan lagi kosnya, tapi rasanya juga gak murahan. Ya, makanannya juga gak murahan. Itu kan kembali lagi ke mindset kita. Mindset kita. Ya kalau ada yang lebih murah, kenapa harus cari yang mahal? Ya kayak rokok contohnya. Ya tingwe ini yang hampir udah 7 tahun gua udah nggak di rokok bungkusan. Ya sampai hari ini karena konsisten terus, karena menekan biaya kos tadi. Seperti itu, biaya kos tadi agar pangkal hemat, ya pangkal apa katanya ya gitu. Pangkal kaya. Kalau kaya. Ya kalau kaya ya relatif lah ya. Iya. Seperti itu, paling tidak fondasinya itu ada di hemat tadi. Bisa merubah mindset kita dan perilaku kita dalam sehari-hari kita. Seperti itu. Jangan hidup berlebihan. Seperti itu Salah menurut satu versi contoh gua nih. ya. Ya. Dari tingwe. Mm-mm. Nah, kalau dari Bang Awan, coba salah satu contohnya apa tuh Bang Awan? Kalau dari gue sendiri, kalau hemat ya, kadang kayak misalkan 30.000 kita bisa habis sehari, gimana caranya 30.000 itu bisa habis dua hari? Ya palingan di porsi makan sama. Ya biasanya kan kalau kita makan tuh, misalkan sehari itu bisa habis tadi ya 30 hari. 30.000 sorry. Terus dipotong aja, dibikin jadi 12.000 kayak gitu kan. Ya sama-sama makan kok. Yang intinya kan ngisi perut, jangan pelit juga sama perut sendiri kan. Terus juga ya buat kita kan perokok ya, kita perokok ya berat lah, pasif kita perokok pasif. Terbantu sih sama timnya, khususnya anak muda yang merasa rokok itu mahal banget sekarang. Bener sih, emang kan keluhannya juga banyak. Iya, betul. kayak gitu. Terbantu dengan adanya Solusi banget ya. Solusi. Sebenarnya solusi itu banyak sih. Banyak, kayak makan, porsi makan. Ya kan, porsi ngerokok. Kebutuhan ngerokok, kebutuhan makan tuh banyak dilihat. Cuman kita mindset kita terlalu berlebihan ngikuti keinginan kita, itu yang nggak bagus sih menurutku ya. Menurutku nggak bagus. Jadi aku teringat nih pada saat gua di fase itu ngerintis pertama tuh itu makan itu budgetnya 7.000 zaman itu COVID ya. 7.000. Iya. Itu ternyata ada gitu. Bukan nggak ada solusi makanan yang murah, ada, tergantung lauknya apa. Gitu. Nah, ini apa nih yang 7.000? Lauknya itu kalau gua prinsip pribadi, lauknya itu lapar. Lauk lapar, ikannya lapar. Lo kalau kenyang dikasih lauk yang paling enak, udah istimewa, saya di luar sana. Kalau kenyang nolak pasti. Tapi kalau lapar, apapun, apa aja mau sama kuah juga sama tempe doang, kenyang. Yes. Enak pasti, nikmat. Yang namanya lapar. Yang penting mindset kita untuk merubah agar supaya tahu keadaan kita, mengukur kebutuhan kita juga. Jadi dari tadi contohnya di makan ya. Sama rokok. Rokok. Nah, kalau boleh tahu nih Om, rokok. Bedanya hematnya rokok bungkusan sama tingwe ini jauh nggak sih Om? Menarik nih. Ini jauh banget. Jauh sekali. Lawan merasakan nggak? Gua merasa sih Jauh. khususnya Beda, bukan Betty berarti ini ya? beda, ini mah beda jauh banget. Beda jauh ya? Beda jauh banget. Beda tipis, tapi selisihnya kayak langit dan bumi. Berasa. Jadi kan duit yang biasanya habis banyak kan, dengan adanya tingwe, sisa duit ini bisa buat ditabung, bisa buat makan juga Iya, ya, kayak gitu. tadi. Gak hanya tingwe aja ya, mungkin ya di luar sana yang lebih murah-murah gitu. Tapi ya kalau pribadi gue nih gitu, mungkin gue selaku usahanya tingwe ya kan, bukan hanya mempromosikan, tapi kalau secara hitungan realnya itu ya jauh lebih murah.
Ada yang lebih murah, rokok instan yang udah jadi konvensional. Tapi kalau gue secara pribadi, ya karena gue pengusaha Tingwe, ya inilah hadirnya Tingwe yang gue bangun ini memberikan solusi murah agar supaya hidup lebih hemat, menekan biaya kos jauh, selisihnya jauh. Contoh gini, sebelumnya Awan Radip nih ngerokok yang harganya berapa? Ya kan, taruhlah katakan semurah-murahnya 22.000. 20 sehari bisa berapa bungkus? Dua Dua sih bungkus, biasanya. Dua bungkus, Iya, 40.000 dikalikan 1 bulan berapa? Dua. Coba hitung. Coba kita hitung ya. Coba hitung. Biar Coba. biar nggak Kita penasaran juga. bicara real ya, Betul, bicara real. ya. Jangan gua nanti ngomong jauh lebih hemat tapi dihitung coba. Kita hitung biar nggak Ada- penasaran juga. Ada buktinya, ada buktinya. Ya. Jadi gimana Om? 20.000 kali 2 bungkus kali 30 hari. 2 bungkus 40.000 sehari ya. 40.000. 40.000 dikali Itu yang 30. murah ya. Heeh. Kali 30 hari. 1.200.000. 1.200.000. Berarti kalau untuk Tingwe, katakanlah refill ya, refill pabrikan rasa yang sama, katakan ya. Itu dalam 1 on, ya kebutuhannya dalam satu hari itu 1 on itu bisa jadi 80 batang. 80 batang. Berarti kebutuhannya 1 bungkus itu 12 batang. Berarti 24 batang dalam sehari. Iya. Iya, iya. Ya, 24 batang sehari. Berarti 80 dibagi 24 berapa bungkus? Berapa hari? 3 bungkus lebih sih. Hampir 4 hari. Hampir 4 hari. 4 hari. Berarti dalam 1 bulan, estimasi aja ya. Dalam 1 bulan itu kebutuhannya 5 sampai 6 on. Nah, kebutuhannya 5, 1 onnya berapa? 1 onnya 24. 24 dikali 6 berapa? Kali 6. 144.000. 144.000. 144. Ditambah plus mampir lah ya. Ya, plus busa taruhlah 200.000 ya. Ya. 200.000. Tadi rokok yang sudah jadi ya, dikonsumsi yang sudah instan lah katakan, rokok yang instan sejuta berapa? 200. 1.200.000. Hemat berapa? Sejuta sih. Sedangkan Tingwe 200. Iya. Hemat berapa coba? Juta sih. Sejuta. Nah, kalian sejuta dikalikan setahun, 12 bulan, udah berapa juta? 12 juta. 12 juta. Artinya dari biaya kos menekan itu, ya, budget untuk pengeluaran biaya kos rokok saja udah kelihatan 12 juta dalam setahun. Belum kebutuhan makan sehari-hari. Gitu. Makan kalau bisa neken lagi, itu kosnya juga jauh lebih murah lagi nanti. Artinya kalian dalam setahun dari budget rokok aja udah 12 juta ngirit. Dari rokok ya, belum biaya hidup-hidup yang lain. Tinggal ini mindset kita mau bisa neken atau tidak. Tapi artinya kita nggak pelit juga tetap bisa ngerokok. Nongkrong bisa ngerokok bareng sama temen. Ya coba kalau rokok bungkusan berasa lo nongkrong lo. Berasa banget sih. Iya kan? Tapi kalau Bukan Tingwe, berasa lagi, Jo. lo beberin aja Iya. di meja sampai habis juga lo udah nggak Iya. kepikiran gitu loh, ya kan? Itu salah satu hidup hemat, bisa menekan biaya kos, tapi lo nggak pelit sama orang. Seperti itu, nggak pelit sama orang. Beda kan? Antara langit dan bumi selisihnya kan jauh banget. Seperti itu. Jauh banget. Iya. Jadi hidup gampang. Fondasinya adalah merubah mindset kita dan belajar untuk melatih diri untuk menekan biaya kos tadi. Tapi bukan artinya sampai kita kelaparan juga. Itu pelit namanya. Pelit sama badan kita. Pelit sama kebutuhan kita. Gimana sama orang lain kan gitu. Seperti itu sih menurut gue. Sebelumnya hitung-hitungan ini Bang Awan udah tahu belum sih? Belum sih. Kalau Belum gua tahu. sih jujur ya, sebenarnya kalau spesifik kayak gini sih belum tahu. Cuman emang merasakan hematnya Iya. itu nggak rasakan. Rasain emang. Cuman spesifiknya ini baru kali ini. Baru ini. Diterangin di sini guys. Baru Gua juga ini. baru tahu. Ini kita baru bicara kebutuhan rokok ya, karena masyarakat kita ini hampir rata-rata masyarakat Indonesia ya, rokok ya, seperti itu. Ini jadi kebutuhan pokok, gitu loh. Iya. Ada istilah pepatah katanya, orang dulu bilang katanya gini, masih ingat banget tuh, apa itu? Gue lebih baik gak makan daripada gak ngerokok. Ada istilah begitu. Artinya disinilah kos yang
gak kekontrol sama kita, Iya. Iya, ya, betul. yang jarang dipikirkan sama kita. Contoh ngasih uang dapur 100.000, 50.000, bisa makan rame-rame. Tapi kalau rokok, ya kan, 50.000 sendiri. Ya. Egois enggak? Iya sih. Egois itu loh. Ya, katanya inilah ya penyemangat kita, rokok juga penyemangat. Iya betul. Cuman kan kita juga nggak boleh egois kan gitu. Jadi ada yang lebih murah, kenapa cari yang mahal kan gitu. Ya bukan artinya hanya Tingwe, tapi kalau Tingwe udah pasti langit dan bumi, jauh selisihnya. jauh banget sih. Tapi Iya, kalau paling tidak, kalau rokok bungkusan itu ada rokok yang jauh lebih murah juga, itu kan. Ketimbang rokok-rokok yang mahal juga ada. Iya. Ada pasarnya masing-masing lah. Tapi kalau gue memberikan solusi, hadirnya Tingwe ini memberikan betul-betul memberikan solusi yang sangat murah, sangat hemat banget. Karena yang berhubungan dengan judul tadi ya, Iya. hidup hemat Hidup minimalis, minimalis, dompet maksimal. agar supaya dompet kita maksimal loh, Tebel pasti ya? tebel gitu loh, tebel gitu. Ya, benar-benar. Emang Iya. berasa banget sih Om. Ya kalau Awan pribadi emang lebih baik Tingwe. Awan ya, Ini. Awan. Mau rokok semurah apapun bakal tetap berasa juga sih. Dan ya itu hitungan-hitungan tadi itu jauh banget. Tingwe ini lebih hemat. Langit dan bumi lah selisihnya pokoknya. Selisihnya jauh banget. Mau rokok harga 10.000 sebungkus juga tetap Tingwe lebih hemat sih Om. Lebih hemat jauh. Jauh. Karena kita satu selain hemat dan kita bisa ada seninya. Ya enggak? Setuju Bisa berkarya. Berkarya. Jadi kalau gue bilang analoginya gini. Enggak. Gue filosofikan begini. Ketika ngelinting itu sudah menunda potensi penyakit datang. Contoh, lo kalau bengong udah biasa hidup instan ya, udah biasa hidup ada langsung ada gitu. Tapi kalau ngelinting menunda persoalan dulu, pikiran fokusnya ke sini, hasil karyanya puas diisep sendiri. Satu udah pasti hemat. Terus yang kedua pikiran nggak kemana-mana, fokus ngelinting. Stay positif. menunda stres lah katakan gitu. Ya kira-kira begitu. Itu yang bikin minimalisir ya, contohnya itu. Nah, jadi bahas di Tingwe tadi ini Om ya. Tingwe ya, linting dewe. Oke. Nah, pernah nggak gaya hidup ini dianggap kurang pergaulan Om? Wan. Dan dijauhi teman. Gimana responnya? Soalnya kan image-nya mungkin kayak ngelinting kayak orang dulu, Iya, kayak bapak gitu. Itu gimana sih Om cara responnya? Kalau temen kan kadang bilang begitu ya. Jadi gini sih, kalau menurut gua ya, menurut pribadi gua, kalau lo gak ngelinting, gak keren. Gak keren. Karena apa? Yang bikin keren itu bukan karena gaya fashion atau penampilan. Lifestyle. Ya. Tapi yang keren itu ketika dompet lo tebel. Setuju, sepakat banget Om. Ya. Sepakat. Betul. Ini buat Gen Z ya. Iya. Buat Gen Z. Ya khususnya buat pribadi gua nggak butuh gaya-gaya macam-macam. Ya, artinya ya sesuai kebutuhan saja, ya kan. Tapi tetap ngerokok, tetap makan, gitu kan. Tetap bisa bergaul. Ternyata ketika bergaul itu yang dilihat teman juga apa? Punya duit. Iya. Lo kalau nggak punya duit juga, ya maaf ya. Walaupun nggak semuanya seperti itu ya, tapi hampir kebanyakan mindsetnya seperti itu. Iya, betul. Iya kan? Mindsetnya di lapangan, di masyarakat seperti itu. Ya tetap harus punya uang kan gitu kan. Tapi bukan artinya kita nggak ngirit, pelit sama diri sendiri, nggak bisa ngerokok, sehingga manfaatin rokok temen kan gitu. Itu lagu lama kasih pusat ya. Seperti itu kan. Minta dulu ya. Terus makan pun juga begitu, harus minta ke saudara makan, minta sana sini kan gitu kan. Nah, orang laki nggak boleh seperti itu. Hidup tuh nggak boleh. Anak muda apalagi masih segar kan, bisa kerja kan gitu kan, bisa nyari uang. Setelah bisa menghasilkan uang, ya bisa tabung, bisa makan menekan tadi biar kos kebutuhan yang tidak berlebihan kan gitu kan. Sehingga nggak ada istilah kata dijauhin teman gitu kan. Ya kalau nggak ngelinting nggak keren, kalau nggak makan lo lapar, nggak ngerokok ya asem. Nggak punya duit ya pusing.
kan gitu. minta mulu Udah kan mau tensi apalagi minta juga, iya. bentar Betul. minta sama mak duit mak Iya. katanya apa uang jajan dibeliin ya macam-macam gitu. Ya ini Gen Z yang keren lah. Menurut lo gimana kalau lo? Kalau awan sih pede aja sih Om. Dia maksudnya nggak terpengaruh dengan perkataan orang ya. Ya udah emang kenapa kalau emang tinggi. Ya Lagi keren. juga lebih hemat sih, Lebih hemat. lebih hemat. Terus Penting juga nggak kelaparan, nggak kelaparan, Nggak yang penting minta juga. ngumpul. nggak kaseman, Nggak kaseman. nggak minta Nggak sama minta, orang, nggak minta sama nggak teman, nyusahin, Iya, nggak nggak nyusahin. nyusahin teman, nggak nyusahin saudara, nggak nyusahin orang tua. Kan Iya. keren kan? Berarti apa? Tinggal itu keren. Banyak manfaatnya. Manfaatnya banyak kan gitu. Dia pede, terus juga satunya kita juga nggak nyusahin banyak orang kan. Ya Tuh. kadang kan juga kalau kita minta-minta terus ya kayak rokok lah. Misalkan kita pelit nih buat diri kita sendiri, nggak mau ngeluarin budget, terus akhirnya kita minta rokok ke temen. Yang ada temennya juga risih, dijauhin yang ada. Ya yang penting kalau sekarang nih, tingwe sih nggak bikin awan terpengaruh sama gaya hidup yang orang bilang rokok masa tingwe, yang enggak sih nggak ngaruh. Tapi pengaruh aja, nggak? pede. Pengaruh nggak kata dompet tebel? Ngaruh banget, Ngaruh. ngaruh banget. Itu sih, yang penting dompet tebel. Nggak sampai ngutang-ngutang. Iya. Nah itu hindarin namanya pinjol ya, pinjol terus ngutang sama sana sini. Itu yang bikin nanti kalian itu kita itu dompet ya aman, Aman. minimal. Jadi gitu, ya kan? Gitu ya. Nah ini Om, ngomong-ngomong nih Om, Oke, soal hemat nih ya tadi ya yang oke, kita bahas sekarang. Iya, iya. oke. Kan ada pepatah ya, dan Hmm. Om juga tadi bilang kan soal hemat ini, ada pepatah soal hemat pangkal kaya. Nah menurut Om keren gimana nih. tuh, Om? Hemat pangkal kaya ya. Ya, bener gak sih itu Om? Ya kalau gua kaya itu ada dua ya, ada dua tahapan. Gitu. Kaya itu ya. Pertama, perilaku kita tadi awal tangga fase pertama itu bagaimana bisa menekan biaya kos tadi. Artinya kita tetap hidup normal, kan gitu kan. Tapi nggak harus pakai merek, ya kan, nggak harus pakai mahal. Tapi dari situ sehingga dari penekanan biaya kos hidup kita, biaya sehari-hari kita sudah ditekan kosnya, sehingga uang itu kan ada sisa. Nah dari uang sisa itu bisa kaya. Kalian tadi contoh ngerokok aja, dikumpulin 1 tahun, 12 bulan itu hematnya berapa tadi? 12 juta. 12 juta, kan? Dari hematnya aja kan, seperti itu. Tinggal 200.000 buat sebulan, ya kan? Rokok konvensional apapun lah rokoknya, semurah-murahnya 40.000 dalam sehari 2 bungkus. Ya mungkin ada yang lebih murah lagi. Artinya masih ada selisih uang di situ kan, ya kan? Itu baru rokok, belum makan. Nah kembali lagi ke mindset kita. Ketika kita perilaku kita jalankan itu, ya kan, terapkan itu dengan konsisten ya pastinya ya. Sisa uang itu dalam setahun, 2 tahun udah berapa? 24 baru biaya kos rokok. 24 ini kalau kita gulung lagi, lo seandainya punya wacana usaha atau investasi, ya itu tahapan berikutnya yang kedua. Sudah mental pertama sudah kita lolos, kita jalanin, ya. Tahapan pertama kita lolos, kita jalanin, bisa nabung dengan gaya hidup, bisa neken biaya kos tadi murah, sehingga ada sisa uang bisa digulung lagi. Nah bisa digulung lagi artinya bisa lewat deposito atau reksadana atau investasi yang lain. Sekarang kan zamannya gadget ya, bisa nyambi sambil jualan apa atau sambil investasi di mana lah. Artinya uang itu aktif, gitu, nggak pasif. Kalau disimpan uangnya kan pengaruh regulasi inflasi ya. Ya artinya uang itu kan nggak berkembang seperti itu. Tapi kalau uang itu bisa ingin berkembang, ya lama kelamaan juga banyak. Artinya bisa menghasilkan lah uangnya, bisa beranak pinak, bisa menghasilkan. Seperti itu, diputar lagi, digulung lagi. Ya kalau pepatah bilang ya benar, hemat itu pangkal kaya. Aku yakini dan aku jalanin seperti itu. Ya bukan artinya nabung itu harus banyak ya, sesuai pendapatan kita. Tapi pola kita sudah mindsetnya kita rubah dan kita terapkan dengan biaya kos yang tadi tidak mengedepankan ego atau keinginan yang berlebihan. Cukup hanya dengan kebutuhan, ya hidup normal.
hidup lebih berkualitas lagi. Apalagi tahap berikutnya kalian belajar manajemen keuangan yang baik. Uang ini bagaimana bisa muter nih dari hasil tabungan itu, muter lagi, gulung lagi. Lama kelamaan kan uang jalan terus. Sehari-hari kita bisa neken terus kan biaya kos kan. Seperti itu. Berapa tahun, berapa puluh tahun kan gitu kan. Ya makin banyak duitnya. Nah dengan usia berapa sekarang? 21 Om. 21. 21. Sama ada satu. 21. 25 artinya 4 tahun ke depan kalian sudah punya tabungan seharusnya. Kalau 12 juta dari kos ini aja nih rokok nih. 12 juta kali 4 berapa? 48. 48 juta. Setahun digulung, setahun digulung, setahun digulung. Ya. Ini pola ini udah diterapin nih, udah settle nih. Bisa ngatur konsisten nih, hemat nih. Uangnya bisa konsisten diatur lagi dengan manajemen yang baik. Tepat sasaran uang itu. Jangan diindepin cash. Rugi. Karena inflasi apa-apa uang itu kan makin melemah kan. Nah itu beda lagi nanti. Itu. Uang makin melemah, bahan baku naik, ya uang harus kuat. Uang tabungan kalian harus lebih kuat lagi biar nggak kena impact dari inflasi tadi, menghindari imbas dari inflasi. Nah, uang biar berkembang lah, seperti itu. Itu sih hemat pangkal kaya. Keren nggak? Jadi, itu betul ya Om ya. Betul banget, betul banget. Cuman masalahnya kita mau nggak ngejalanin seperti itu. Nah, itu sih Mau nggak biasanya ngejalanin? yang ada niat tapi nggak dilakuin dong. Itu. Kebanyakan apalagi Gen Z sekarang nih. Jadi cuman jangan anget-anget ayam. Jadi kalau mau ya harus diterapkan dengan hal yang kecil dulu. Ya contoh dengan uang kecil tapi kita bisa menghargai uang kecil. Jangan mimpi uang banyak tapi nggak bisa menghargai uang yang kecil. Kita sesuatu itu berjalan dari hal yang mendasar dulu, hal yang kecil. Kalau sudah bisa menghargai yang kecil, ya tidak menutup kemungkinan tahap berikutnya juga besar seperti itu. Akan upgrade terus ya. Iya, itu yang bikin kaya. Kaya itu jangan mimpi hanya hasilnya aja, tapi prosesnya ini harus konsisten kita menjalankan. Seperti itu. Oke Gen Z? Oke banget Oke. Om. Ya kan? Oke banget. Udah paham sekarang nih saya. Iya, seperti itu. Masih ada lagi pertanyaan? Banyak kali. Kayaknya cukup nih. Ya, Kurang ya kayaknya ya. Iya sih, nggak berasa. Kurang sih. Oke, sampai pagi ini mah. Kalau kita ngobrol-ngobrol di sini sama siapapun lah, sama Nggak klien, berasa banget. ya, sama customer, ya bukan hanya cuman bicara tingwe ya kan gitu, bicara nge-mix. Nanti boleh lah kita bahas next Sharing lagi ya. sharing Lexer. masalah nge-mix apa segala macam. Boleh. Tapi Ditulis kita- aja di komen kayak biasa. Sebagai penghantar, sebagai prolog, kita mengenalkan diri dan kemarin ya udah bikin konten sebelumnya, ya ikutin terus ya dan konten-konten berikutnya. Ini konten hari ini judulnya Judulnya Hidup minimalis. Minimalis, Dompet maksimal. dompet tebal. Nah, keren itu. Kita harus bermulai dari mindset kita dulu dan perilaku kita konsisten. Kalau bahasa di agama kita di Muslim itu istiqomah, itu yang nggak gampang. Istiqomah. Gitu. Nah, dari pertanyaan awal sampai akhir nih Om, yang udah Om jawab, Bang Ya. Awan jawab, ada pesan utama yang ingin disampaikan ke pendengar kita nggak sih Om? Yang masih ragu untuk memulai gaya hidup minimalis ini? Jadi kalau pesan jangan pesimis ya pastinya ya. Apapun pesan-pesan atau referensi-referensi dari yang positif ya, dari manapun lah referensi. Mudah-mudahan referensi ini obrolan malam ini kita ya jadi manfaat ya, ambil yang baik kan gitu ya. Iya betul. Buang yang tidak baik pastinya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Tapi buat pesan khususnya buat teman-teman kita, pemirsa di sana, di luar sana, dan khususnya buat saya, semoga tetap istiqomah. Kita harus berbuat sesuatu. Pertama, mindset kita harus dirubah. Pandangan kita, perilaku kita juga harus bagaimana tetap harus bisa konsisten. Gali potensi ini yang Tuhan berikan kepada kita.
rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, rezeki sehat, ya, rezeki uang, rezeki pekerjaan, semualah yang Tuhan berikan kepada kita, kita atur sebaik-baiknya, seperti itu. Meminimalisir sesuai kebutuhan kita. Artinya tidak harus pelit juga, agar kedepannya lebih berkualitas. Seperti itu. Buat Bang Awan. Gen Z, Gen Z, Gen Z. Gen Z nih. Gen Z. Wakil Gen Z. Oh, ini Gen Z nih. Iya. Bagi Gen Z, terutama kurangin gaya hidup. Gaya Terus hidup, juga ya. gaya hidup Berlebihan. itu jangan berlebihan guys. Apalagi khususnya generasi sandwich ini, ya kurangin gaya-gaya hidup. Terus di udah pendapatannya ini tolong diatur dengan baik, jangan berlebihan lah mengeluarkan duitnya. Terus juga ya belajar nabung. Sama gue juga belajar nabung di sini kan. Gue juga kelak pengen tua nanti lebih settle nantinya. Nabung artinya tidak harus pelit ya. Iya, nabung juga tidak harus pelit. Artinya memilih apa yang kita butuhkan. Memilih. Memilah itu artinya mensortir lah ya, artinya Iya. menyelia kebutuhan kita. Contoh rokok, makan, nongkrong, kan seperti itu ya, Iya, nongkrong. betul. Artinya kita nggak boleh nongkrong. Mungkin dengan harga sekian ada kopi yang harga 5.000, Iya, tapi iya. tempat juga banyak yang menyediakan tempat-tempat yang ya cukup nyaman lah ya, seperti itu. Makanan juga sama. Kalau gua sih simple, makanan lauknya lapar aja. Kalau lapar udah pasti lauknya enak, nikmat pasti. Nikmat banget. Lauk lapar tuh. Tapi Ya. kalau kenyang, lauknya sate pun nolak pasti. Pasti. Pasti ya. Mau pizza juga. Nolak. Iya. Iya betul. Iya. Ya itu kurangin gaya hidup ya pokoknya intinya buat temen-temen. Terus juga keuangannya lebih disetel lagi, jangan terlalu berlebihan. Kalau bisa dihemat semaksimal mungkin, jangan pelit lah pokoknya buat diri sendiri. Boleh self reward, tapi jangan terus-terusan self reward habis yang ada duitnya. Intinya Betul. ya disetel lah keuangannya, itu aja sih. Soalnya kan kalau yang kita lihat anak-anak sekarang kayak kebanyakan FOMO, Iya. dikit-dikit, Iya. ini tren ini, Flexing. Flexing ya. Betul. Paksakan hidup yang berlebihan, gaya-gayaan. Iya. Boleh gaya, tapi diukur dengan kemampuan kita. Soalnya banyak kan anak muda sekarang nih Om ya, Hmm. ngeluarin duit banyak nih, bilangnya self reward, ngeluarin duit banyak self reward. Padahal tapi itu setiap hari begitu. Tapi minta sama orang tua. Minta. Apalagi Itu lebih parah sih. sampai ngutang-ngutang. Ngutang-ngutang, aduh. Hanya cuman demi kebaikan supaya dibilang wow gitu ya. Betul. Itu Ya. sih. Iya. Balik lagi di video sebelum kita, hidup itu murah, yang mahal itu Gengsi pastinya. Gengsi. Hidup itu murah, yang bikin mahal adalah Gengsi. gengsi. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup nih Om, mungkin ada Oke. kata-kata hari ini nih Om, buat Kata-kata penonton juga, hari ini. ya, motivasi. Oke, kata-kata hari ini buat teman-teman dan buat aku juga, buat pemirsa di rumah, pastinya kita pertama harus merubah perilaku tadi ya. Perilaku itu penting, mindset ya, fondasinya adalah mindset kita. Dan terus bangun gali potensi itu dan tetap konsisten untuk ngebangun finansial kita agar supaya safety finansial kita ke depannya. Khususnya Gen Z dengan pendapatan sekecil apapun, bicara besar pendapatan, tapi mindset kita nggak dirubah, ya tetap tergerus habis. Iya, nggak bakalan tebel dompetnya. Walaupun pendapatannya kecil, tapi kalau kita atur dengan baik, mindset kita atur dan konsisten untuk mengatur keuangan dengan baik, gaya hidup tadi, ya nggak flexing. Ya itu sih pesanku, hemat pangkal kaya. Dan ingat, hidup itu terus kebutuhan itu terus, tuntutan akan terus berjalan dan harga akan terus membengkak, kebutuhan kita akan bertambah. Kita harus bisa memilih mana yang
bisa mana yang bisa bikin kita hemat dan mana yang tidak. Itu saja sih buat aku. Bang Awan, ada kata-kata hari ini? Ada, singkat aja ya. Boleh. Tetap semangat, terus juga jangan pernah menyerah, terus juga jangan gampang loyo, jangan gampang lesu lah. Terus juga tetap semangat cari cuannya. Itu aja sih. Semangat. Biar dompet apa? Biar dong. Tebel, pastinya biar maksimal. tebel. Nah, ini lihat nih tebel semua nih. Tebel. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrol di sini, Bang Awan. Thank you. Sama-sama. Thank you. Terima kasih banyak. Next kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komen. Buat yang nonton juga nih, jangan lupa di subscribe, like, and share. Nyalain juga loncengnya biar notifikasinya nggak ketinggalan. Wow. Dan yang belum nonton video sebelumnya, ditonton dulu. Itu nyambung nih sama ini. Nanti nextnya kita bikin yang lebih seru lagi. Jangan kemana-mana, ikutin terus ya. Ikutin terus channel Raja Tembakau. Mantap. Jadi gitu aja guys. Dari gua sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.